Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan, jadi hari ini kita akan memasuki sesi mengenai good corporate governance, terutama di perbankan ya. Jadi sebagaimana sempat saya singgung sebelumnya bahwa kesehatan bank pun sekarang mencakup variabel dari good corporate governance. Jadi kalau sebelumnya hanya mengenal dari CAMELS gitu ya, Capital Asset Management Earning Liab liquidity dan sensitivity to market risk, sekarang digunakan metode RGEC atau risk profile, good corporate governance, earning dan capital. Nah, hari ini kita akan memasuki mengenai good corporate governance baik dari sisi background maupun tindak lanjut berikutnya gitu ya dalam perkembangannya sampai dengan saat ini diterapkan dalam perhitungan kesehatan bank. Eh, Sebetulnya ada beberapa ini ya landasan yuridis gitu ya. Dan ini berdasarkan keputusan dari Kementerian BUMN tahun 2002 mengenai praktek penerapan GCG. Eh, di latar belakang yuridis di mana perlunya GCG di apa di terutama di perusahaan BUMN. Eh, Sebenarnya memang good corporate governance ini sudah menjadi isu gitu ya di lingkungan bisnis. Eh, Terutama ini juga diangkat eh, apa namanya eh, oleh antara lain oleh Ronald Koase bahwa bahwa terdapat benturan perbedaan perbedaan kepentingan gitu ya. Jensen dan Meckling juga. Jadi bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara eh, shareholders dengan perwakilan manajemen. Di mana pertama kali corporate governance itu diperkenalkan oleh Cadbury Committee gitu ya di tahun 1992 yang akhirnya dikenal dengan report Cadbury Report. Eh, jadi untuk meningkatkan efisiensi ekonomis eh, bahwa di dalam perusahaan itu merupakan serangkaian kontrak gitu ya antara hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, eh, dan stakeholder lainnya mulai dari karyawan juga dan lingkungan sekitar gitu. Jadi diperlukan tata kelola untuk mengelola hubungan kontrak-kontrak ini. Jadi sudah terjadi crash-nya bursa di New York pada tahun 87, 19 Oktober 87, beberapa perusahaan tercatat mengalami kerugian finansial yang cukup besar dan di mana beberapa perusahaan juga waktu itu melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah menyembunyikan gitu ya kerugian perusahaan dan memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Jadi dimulailah gerakan waktu itu untuk meningkatkan praktik yang baik dalam perusahaan yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury waktu itu direktur dari Bank of England dan mantan CEO Cadbury Group. Jadi terbitlah itu Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992. Jadi banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip dan petunjuk praktek bisnis ya termasuk di negara-negara OECD sehingga mereka mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance. Juga ICGN International Corporate Governance Network yang semuanya berkepentingan dalam mengimplementasikan good corporate governance. By definisi, Komite Cadbury sendiri mendefinisikan corporate governance adalah sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensi perusahaan dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Ini berkaitan langsung dengan peraturan kewenangan dari pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.
OECD sendiri mendefinisikan bahwa corporate governance adalah sebagai sekumpulan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, ini maksudnya dewan direksi atau dewan komisaris, pemegang saham sebagai pemegang saham, dan dewan komisaris ini sebagai perwakilan dari pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan pada perusahaan. Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Jadi akan memberikan dengan adanya corporate governance ini bisa memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dan pemegang saham juga memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong penggunaan sumber daya atau resources yang lebih efisien. Jadi akan memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama gitu ya, yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Mulyono mendefinisikan GCG ini sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan value added bagi seluruh stakeholder. Poinnya adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Lalu kewajiban perusahaan untuk melakukan disclosure atau pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan seluruh informasi dari kinerja perusahaan kepada dan kepemilikan dan kepada stakeholder. Nah, FCGI atau Forum for Corporate Governance Indonesia mendefinisikan GCG ini sebagai suatu perangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengelola perusahaan atau manajemen atau direktur, lalu pihak kreditor di pemberi pinjaman, pihak pemerintah, pihak karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Jadi mengatur hubungan mengenai hal-hal seperti ini. Jadi dengan kata lain bahwa corporate governance itu adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuannya menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Jadi mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Sampurno mendefinisikan bahwa GCG merupakan seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan antara stakeholder dalam konteks untuk memberi batasan dan arahan maupun kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi adanya mekanisme yang mengelola hubungan antara stakeholder, dan yang sering disoroti sebetulnya adalah kepada pemegang saham. Jadi pemegang saham berkewajiban untuk berhak untuk mendapatkan laporan secara akurat juga. Dan manajemen wajib gitu untuk menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu. Menurut IICG, Indonesian Institute for Corporate Governance, adalah merupakan proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi tujuan utamanya tetap meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Ini juga sesuai sebetulnya dengan basis dari akuntansi ya, dengan prinsip going concern bahwa perusahaan itu didirikan untuk waktu yang ditujukan untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi dan kalau ingin meningkatkan sebetulnya kalau kita ingin meningkatkan nilai dari suatu perusahaan, tentu itu yang akan berdampak kepada kekayaan pemegang saham. Jadi bahwa tujuan akhir dari perusahaan itu memang adalah memberikan tambahan kekayaan atau kemakmuran atau value added kepada pemegang saham. Jadi sistem dan proses GCG ini memang mengatur hubungan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai dari
pemegang saham dalam jangka panjang. Jadi bagaimanapun GCG ini adalah sesuatu hal yang penting. Pertama, dia akan menjamin keputusan strategis dilakukan dengan benar dan efektif. Menjamin keputusan strategis dilakukan dengan benar dan efektif. Lalu mencegah terjadinya konflik of interest, adanya benturan kepentingan dari berbagai pihak. Lalu poin ketiga, menjaga agar kepentingan top manajemen untuk selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. Jadi kepentingan dari manajemen selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders, terutama adalah para pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Ada beberapa unsur-unsur GCG. Menurut Potter, ini mencakup supplier, pegawai, investment manager, dan educational institution. Menurut ADB, adanya hak dari pemegang saham, perlakuan yang sama dari pemegang saham, peran dari pemegang saham, keterbukaan dan transparansi. Sedangkan menurut YPPMI mencakup fairness, transparansi, accountability, dan responsibility. Lalu unsur-unsur yang corporate governance sendiri itu berasal dari unsur yang dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Ada juga unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan atau external corporate governance dari eksternal perusahaan dan corporate governance dari sisi internal perusahaan. Kita bisa bagi bahwa unsur-unsur yang dari dalam perusahaan atau dari internal perusahaan mencakup pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, serikat pekerja, sistem remunerasi kinerja, dan komite audit. Jadi unsur-unsur di dalam perusahaan membutuhkan antara lain keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi dan akuntabilitas, fairness dan aturan code of conduct. Sedangkan unsur yang berasal dari luar perusahaan dan diperlukan adalah adanya kecukupan undang-undang dan perangkat hukum untuk menjalankan perusahaan, lalu adanya investor, adanya institusi penyedia informasi, lalu adanya akuntan publik, adanya institusi yang memihak kepada publik, bukan kepada golongan, dan pemberi pinjaman dan pengawasan legalitas. Unsur-unsur yang diperlukan di luar perusahaan adalah aturan code of conduct, fairness, akuntabilitas, dan jaminan hukum. Jadi unsur dari GCG ini ada yang dari dalam perusahaan sendiri dan ada yang dari luar. Unsur-unsur ini semuanya membutuhkan keterbukaan, fairness, akuntabilitas, dan antara lain untuk eksternal juga adanya jaminan hukum. Jadi kita bisa mencakup unsur-unsur yang dibutuhkan tersebut menjadi prinsip utama dari GCG. Yaitu yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas, independensi, fairness atau kewajaran, dan adanya stakeholders dengan pihak yang berkepentingan. Stakeholders, pihak yang berkepentingan tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya, banyak dalam pihak antara lain manajemen, pemegang saham, karyawan, kreditur, gitu ya, lembaga peringkat, gitu ya, itu termasuk unsur-unsur yang dari prinsip utama GCG. Transparan, baik kita masuk yang pertama dari prinsip utama GCG, yaitu transparan. Jadi dapat mengungkapkan atau memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat yang mudah diakses.
oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing. Kebijakan perusahaan sendiri menyangkut hal-hal yang strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder. Jadi kalau pada bank itu biasanya ada rencana bisnis bank dan itu dikomunikasikan selain di internal juga ke eksternal seperti regulator. Dan transparan ini berarti juga menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, strategi, dan sasaran usaha perusahaan. Akuntabilitas maksudnya adalah perusahaan memiliki ukuran kinerja dan sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Jadi untuk menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku dan menjadi GCG yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Independen artinya bahwa dalam pengambilan keputusan perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan siapapun, manapun, serta bebas dari benturan kepentingan, conflict of interest. Kewajaran perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Tidak ada pembedaan-pembedaan tertentu. Stakeholders juga perusahaan memberikan kesempatan pada seluruh stakeholders untuk memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta mempunyai akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Pada master plan BUMN, hal ini prinsip GCG ini hanya mencakup 3, yaitu transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas. Keterbukaan, transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam melakukan suatu proses dan mengungkapkan informasi yang material dan relevan. Kemandirian maksudnya bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Akuntabilitas artinya sistem pertanggungjawaban dan wewenang yang jelas yang dimiliki oleh organ-organ dalam organisasi. Jadi pertanggungjawaban dan kewenangan dari pemegang saham, komisaris, direksi, dan karyawan dan lainnya sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Ada beberapa model corporate governance, antara lain adalah principal agent model, myopic market model, dan stakeholder model. Principal agent model atau agensi ini bahwa korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer sebagai agen di pihak lain. Jadi win-win solution bagi pemegang saham dan manajer, jadi dalam hal ini direksi sebagai agen. Model ini mengasumsikan bahwa kondisi corporate governance ini akan terrefleksikan dalam bentuk sentimen pasar. Yang kedua adalah myopic market model, juga memfokuskan kepada kepentingan pemegang saham di mana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar corporate governance. Oleh karena itu, principals dan agent lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Lalu stakeholder model memperhatikan kepentingan pihak-pihak di korporasi secara luas. Jadi tidak hanya mencakup shareholders dan manajemen, tapi juga dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan batasan yang timbul dalam lingkungan di mana dia beroperasi. Di antaranya masalah etika dan moral hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Jadi fokus perhatiannya dari corporate governance adalah hubungan di antara stakeholder. Bagaimana penghubungan ini bisa dinilai baik? Gitu. Salah satu ukurannya adalah keadilan atau fairness. Jadi fairness menjadi salah satu ukuran normatif yang sering dikaitkan dengan BCG. Jadi
Prasyarat keadilan dalam GCG sendiri itu mencakup transparansi, tadi akuntabilitas, kepastian atau predictability, dan partisipasi. Nah, ini gambarannya hubungan antara keadilan dengan atau fairness dengan apa namanya item-item dari GCG, yaitu accountability, transparansi, partisipasi, dan predictability. Nah, bagaimana hubungannya dengan culture? Sebetulnya good corporate governance ini sendiri berhubungan dengan good corporate culture. Jadi corporate culture ini sebetulnya lebih ke internal, gitu, lebih ke budaya dari korporasi, dan dia akan menjadi hulu dari BCG. Yang muatannya culture ini adalah kepada values, gitu ya, basic values dalam pengelolaan korporasi, yang kemudian diturunkan dalam satu sistem. Jadi bisa disebut bahwa good corporate culture sendiri merupakan inti dari organisasi perusahaan, atau juga roh atau dari jiwa dari suatu lembaga. Jadi lebih fokus dari GCG, uh, merupakan dia inti dari GCG, good corporate culture. Implementasi GCG bisa ditinjau dari aspek pemilihan manajerial, pemilihan institusional, komposisi dewan komisaris, dan komposisi dewan direksi. Nah, ini hubungannya, gambarannya bahwa good corporate culture ini merupakan bagian yang terdalam dari suatu organisasi, di mana dalam organisasi ini terdapat manajemen, dan di dalamnya lagi terdapat good corporate governance yang mengatur uh, tindak tanduk, gitu ya, hak dan kewajiban dari masing-masing stakeholder, di mana di rohnya adalah good corporate culture atau corporate culture yang diimplementasikan dalam bentuk sistem yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari. Nah, ini berbeda antara corporate culture atau budaya perusahaan dan peraturan perusahaan. Budaya perusahaan ini polanya waktu dibentuk berpola top, middle, dan bottom. Jadi hampir seluruh apa namanya internal organisasi itu terlibat baik dari top, middle, dan bottom. Lalu disemaikan dalam bentuk setiap sel organisasi dan menjadi nilai-nilai kehidupan bersama yang dapat muncul dalam bentuk perilaku formal maupun informal. Jadi pada beberapa organisasi ini eh, walaupun sifatnya informal itu dibentuk, memang dibentuk hingga menjadi sel terkecil, gitu ya, sel terkecil yang menjaga nilai-nilai supaya budaya perusahaan itu dapat berjalan. Uh, Misalnya dengan membentuk satu tim, di unit terkecil bisa membentuk satu tim dengan satu orang sebagai leader dan 4 sebagai body, gitu ya, body, dan mereka men-share uh, secara berkala, men-share sebetulnya hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan apa namanya hal-hal apa yang dilakukan yang menjadi norma, gitu ya, yang menjadi values dari perusahaan itu dan bisa meningkatkan nilai dari perusahaan. Jadi berbeda. Sementara kalau peraturan perusahaan ini umumnya ramuannya bersifat dari mulai dari visi, misi, strategi organisasi, dan polanya bersifat top down. Lalu akan menjadi aturan main bersama yang diformalkan untuk mencapai visi dan misi yang tadi. Jadi sebetulnya peraturan perusahaan sendiri merupakan turunan dari budaya perusahaan juga. Nah, ini gambaran corporate culture. Corporate culture itu merupakan fungsi dari value dari kepemimpinan, value dari nilai dari organisasi, nilai dinamika lingkungan, nilai-nilai individu, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Jadi gambaran sederhananya mungkin kalau Bapak Ibu itu bergabung dalam satu organisasi, ada nilai-nilai yang diterapkan uh, dan menjadi semacam norma atau kehidupan untuk kehidupan bersama. Misalnya secara sederhana ditetapkan bahwa rapat itu harus dihadiri 5 menit sebelum rapat dimulai, seluruh
peserta rapat yang diundang untuk hadir. Ini salah satu contoh. Jadi kalau misalnya nanti ada peserta rapat yang tidak bisa hadir sesuai tepat waktu, secara tidak langsung ini akan akan dipertanyakan oleh rekan-rekan yang lain, walaupun tidak ada punishment secara langsung, tapi uh, akan dipertanyakan apakah orang-orang ini memiliki values yang sama gitu ya dalam organisasi. Dan jadi itu sudah termasuk dari nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Uh, ini dan bagaimana hubungannya dengan bank gitu ya. Dalam kaitan ini saya menyampaikan lagi bahwa salah satu yang dinilai gitu, yang dinilai pada kesehatan bank adalah unsur corporate governance. Eh, kalau kita lihat di apa, kalau kita lihat di eh, contoh kesehatan bank gitu ya. Nah ini dalam report mengenai ini, kesehatan bank ada unsur governance di mana hal ini sudah dimasukkan oleh regulator gitu ya. Di mana 5 dimensi GCG itu termasuk di dalam transparansi yaitu keterbukaan. Jadi sudah mencakup item-item fairness tadi. Terbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material, contoh implementasinya, di mana bank ini telah menyampaikan laporan keuangan disajikan pada otoritas maupun kepada publik gitu ya, dalam bentuk laporan publikasi dan dilakukan secara tepat waktu. Dan seluruh produk dan layanan dapat diakses juga oleh seluruh pegawai nasabah dan diupdate secara berkala. Ini untuk menunjukkan transparansi. Lalu untuk akuntabilitas adanya kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank gitu ya, antara lain Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selaku perwakilan dari pemegang saham, lalu tugas dan tanggung jawab direksi, dan adanya tugas dari komite. Jadi misalkan di sini implementasinya adalah Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas dengan antara lain telah dibuktikan dengan adanya 27 kali rapat Dewan Komisaris dan 10 kali rapat gabungan dengan direksi. Seluruh tata tertib sesuai dengan pedoman tata tertib Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris ini telah lulus fit dan proper test dari regulator. Lalu tanggung jawab direksi sendiri, direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat direksi, di mana telah selama tahun 2020 dilaksanakan 61 kali rapat direksi sesuai dengan tata tertibnya dan seluruh anggota direksi uh, dalam proses uh, menerima fit and proper test dari pemegang saham di sini. Juga komite gitu ya seperti komite audit, komite risk juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan bank. Ini juga akuntabilitas, jadi komite ini ada fungsi audit intern, audit ekstern, juga fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern. Lalu terkait dengan responsibility, tanggung jawab bahwa pengelolaan bank ini sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Jadi bank ini dinilai telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis yang memadai untuk pengambilan keputusan dan juga independensi bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh dari pihak manapun, antara lain penanganan dalam bentuk penanganan benturan kepentingan, penanganan fungsi compliance atau kepatuhan dari bank. Benturan kepentingan apa? Bank sudah memiliki sistem dan prosedur yang mengatur penanganan benturan kepentingan, baik kebijakan hukum, kepatuhan, APU PPT, SP, SDM, PTO. SPSDM ini adalah semacam ini ya, aturan mengenai SDM, lalu petunjuk teknis mengenai pengendalian gratifikasi, lalu ada letter to CEO sebagai whistleblowing system,
mana setiap pegawai bisa melaporkan kalau terjadi penyimpangan. Lalu penanganan fungsi kepatuhan bank, yaitu telah tersedianya SDM pada satuan kerja kepatuhan yang memadai. Gitu ya. Ini salah satu contoh implementasinya. Lalu fairness, keadilan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Jadi termasuk hak-hak pemegang saham dan regulator dan karyawan, di mana parameternya antara lain rencana bisnis bank gitu ya, rencana strategi disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada regulator. Setiap tahun disampaikan kepada regulator atau OJK untuk mengembangkan rencana bisnis bank gitu ya. Dan ini rencana bisnis bank ini sebetulnya juga diketahui oleh pihak karyawan. Nah, ini bentuk-bentuk implementasinya dari Good Corporate Governance. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini mengenai Good Corporate Governance. Tetap kita menggunakan buku referensi antara lain dari IBI ya. Di situ ada sesuai silabus sudah disampaikan beberapa ketentuan atau buku panduan dari tingkat kesehatan dan manajemen kesehatan bank. Termasuk di situ ada penjelasan lebih detail mengenai corporate governance. Jadi saya kira itu Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.